Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 Kukerta Aquaman Universitas Riau 2020. Dalam video ini, kami akan merangkum kegiatan KKN Aquaman kelompok 1 di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sebelumnya, Kukerta merupakan media penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara sistematis dalam program pemberdayaan masyarakat. Kukerta juga diharapkan menjadi pendorong pembangunan riset terapan secara mutualistik dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Melalui Kukerta, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun judul kegiatan KKN kami adalah Pembinaan Masyarakat Desa untuk Peningkatan Pendapatan melalui Teknologi Budidaya Kepiting Soka di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Oke, langsung saja, ini kisah KKN kami. Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan desa pilihan untuk melakukan program Kukerta Pengabdian Masyarakat kami. Kecamatan Mandah merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 1479,24 km persegi atau 147,924 hektar. Di Kecamatan Mandah terdapat hutan bakau terluas di Riau, yaitu Pulau Cawan. Selain hutan bakau yang luas, Pulau Cawan juga memiliki mangrove yang berdiameter lebih dari 30 cm. Di desa tersebut masih banyak terdapat masyarakat lokal pesisir yang sangat bergantung pada sumber perikanan dari ekosistem mangrove dan estuari. Kepiting bakau atau Sila SP merupakan sumber daya yang cukup potensial di desa Pulau Cawan tersebut. Permasalahan dan potensi wilayah. Peningkatan permintaan pasar yang diikuti dengan meningkatnya nilai ekonomis kepiting bakau mendorong masyarakat melakukan eksploitasi secara berlebihan sehingga dikhawatirkan akan mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, untuk mencegah berkurangnya populasi kepiting bakau akibat penangkapan yang berlebihan, perlu dilakukan pengenalan terhadap teknologi budidaya kepiting bakau, khususnya kepiting soka. Selain untuk menjaga kelestarian dari kepiting bakau, juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya melalui diversifikasi produk. Sebelum dilakukan budidaya kepiting soka, perlu memperhatikan tempat hidup bagi kepiting tersebut. Tambak merupakan tempat hidup yang diperlukan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Sebagai daerah yang mempunyai hutan mangrove terluas di Riau, perlu adanya kegiatan konservasi mangrove di Desa Pulau Cawan. Sebagaimana diketahui, mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi daerah pantai dan memelihara satwa yang terdapat di daerah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan perlindungan terhadap keberadaan hutan mangrove ini sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, hutan mangrove dapat dikelola oleh pemerintah dengan menjadikan hutan mangrove dengan luasan tertentu sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan konsep ekowisata. Penerapan sistem ekowisata di ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu pendekatan dalam pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara lestari. Hanya saja, mangrove yang terdapat di kawasan Pantai Solop belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga perlu adanya kegiatan yang dapat mengeksplorasi mangrove tersebut. Salah satunya dengan kegiatan pembuatan video eksplorasi mangrove di Pantai Solop. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini, mangrove tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Di samping itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan tim Kukerta Pengabdian Unri, ternyata terdapat beberapa masalah berkenaan dengan kurangnya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf pada anak-anak Dusun Pasar Balingkas.
Oleh karena itu, tim Kukerta Pengabdian Unri membuat program kerja yaitu Belingkas Cinta Quran, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di Dusun Pasar Belingkas, tim juga memanfaatkan potensi alam yang ada di lokasi untuk pembuatan osibana, yaitu merangkai bagian tumbuhan yang telah dikeringkan menjadi sebuah karya yang memiliki nilai estetika. Pelaksanaan program kerja. Pelaksanaan program kerja dibagi atas 1 program kerja utama dan 3 program kerja pendukung. Dalam hal ini, kami melaksanakan program kerja utama yakni mempersiapkan tambak untuk budidaya kepiting soka. Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi. Tren permintaan ekspor kepiting yang cenderung meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan budidaya kepiting, sehingga menyebabkan produksi kepiting belum dapat memenuhi permintaan pasar. Salah satu jenis kepiting yang memiliki prospek terus meningkat adalah kepiting bakau atau Sheila sp. Kepiting tersebut hidup pada habitat yang berair payau seperti di daerah hutan mangrove. Kepiting bakau atau Sheila sp adalah salah satu komoditas perikanan pada habitat perairan pantai, khususnya di daerah hutan mangrove. Dengan adanya kawasan hutan mangrove di seluruh wilayah pantai Nusantara, menjadikan negara Indonesia sebagai pengekspor kepiting bakau yang cukup besar dibandingkan negara pengekspor lainnya. Kepiting bakau memiliki potensi nilai ekonomis di wilayah Indo-Pasifik karena memiliki rasa daging yang enak dan kandungan gizi yang tinggi. Menurut Moza et al. Tahun 1995, kepiting bakau mempunyai beberapa spesies antara lain Sheila serrata, Sheila tranquebarica, dan Sheila oceanica. Adapun klasifikasi kepiting bakau adalah sebagai berikut. Program kerja utama ini dilaksanakan pada 22 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020 bertempat di Dusun Belingkas, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Manda, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Prosedur kegiatan dimulai dari pencarian kayu yang dilakukan di sekitar hutan mangrove yang ada di Dusun Belingkas. Batang kayu ditebang menggunakan kapak dan gergaji lalu dibawa menuju lokasi pembuatan tambak. Selanjutnya, kami melakukan pengolahan tanah dasar tambak, yakni finalisasi tambak dan mengeluarkan lumpur yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dasar kolam. Dan tahap terakhir, yakni pembuatan bendungan, ventilasi air, dan atap tambak. Pembuatan atap tambak ini berfungsi mengurangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam tambak agar pertumbuhan kepiting tidak terganggu. Untuk 3 program kerja pendukung, kami menjalankan 1. Konservasi mangrove, 2. Belingkas Cinta Quran, dan 3. Pembuatan osibana. Kegiatan konservasi mangrove dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020, 19 Juli 2020, dan 21 Juli 2020 bertempat di Pantai Solop, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Manda, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kegiatan ini, mahasiswa KKN melakukan konservasi langsung ke Pantai Solop. Untuk mengetahui kondisi daerah untuk konservasi mangrove tersebut, kami melakukan wawancara atau diskusi dengan RW Pantai Solop selaku bendahara komunitas mangrove lestari yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem mangrove di Pantai Solop. Selain itu, mahasiswa KKN juga menjelaskan mengenai program kerja yang akan dilaksanakan serta mengajak komunitas mangrove lestari untuk bekerja sama atau sebagai mitra dalam program kerja konservasi mangrove. Adapun kegiatan konservasi mangrove ini meliputi pencarian dan penjarangan bibit mangrove, penanaman bibit mangrove, wawancara dan pembuatan video promosi eduwisata mangrove Pulau Cawan. Kegiatan Belingkas Cinta Quran terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu tahsin, tahfiz, dan murojaah. Tahsin dilaksanakan setelah sholat asar yang dimulai dari tanggal
15 Juli 2020 di Masjid An-Nur, Dusun Pasar Belingkas. Sedangkan kegiatan tahfiz dan murojaah, waktu dan tempat adalah kondisional. Di penghujung program kerja Belingkas Cinta Quran, kami melaksanakan acara penutupan serta pembagian hadiah dan kenang-kenangan kepada anak-anak Dusun Pasar Belingkas sebagai apresiasi telah mengikuti kegiatan Belingkas Cinta Quran yang kami jalankan. Dan untuk program kerja pendukung kami yang terakhir, yakni pembuatan Osibana, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2020, 17 Juli 2020, 24 Juli 2020, dan 6 Agustus 2020 bertempat di Posko KKN Dusun Pasar Belingkas, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kegiatan ini terdiri dari pengumpulan dan persiapan alat dan bahan berupa daun dan bunga yang didapatkan di sekitar Dusun Pasar Belingkas sebagai bahan utama. Pembuatan herbarium yang merupakan kumpulan daun-daun dan bunga yang dikeringkan dengan cara dipres pada lembar kertas. Pembuatan sketsa, penempelan Osibana, dan yang terakhir penyerahan Osibana kepada Kepala Desa Pulau Cawan dan RW Pantai Solop sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih. Penutup, begitu banyak pengalaman menyenangkan yang kami rasakan selama melaksanakan kegiatan KKN di sini. Masih banyak hal menarik lainnya yang tidak dapat kami ceritakan. Untuk itu, kami mengajak teman-teman untuk membangun Indonesia melalui kegiatan pengabdian atau kegiatan yang serupa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negeri tercinta ini. Kami, Kelompok 1 Kukerta Aquaman Pulau Cawan Unri, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.